Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 22B 1 September 2024. Umat Allah dalam Kristus, santapan sabda hari Minggu 22 ini dari kitab Ulangan, Mazmur, surat Santo Yakobus, dan Injil kabar gembira Markus. Kita rayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional dan kita jalankan bulan Kitab Suci Nasional selama bulan September ini. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan? Kitab ini punya judul Inilah Kata-Kata dan merupakan cerita ulang dari Musa tentang semua yang Allah sampaikan kepada Musa di atas gunung Sinai, Horeb. Musa sudah menghantar umat Israel selama hampir 40 tahun dan Musa rasa bahwa dia tidak bisa menghantar umat Israel masuk ke tanah terjanji. Maka Musa sampaikan ulang Dekalog yang adalah 10 kata hukum yang berisi semua yang Allah larang, sebanyak 365 hukum dan 248 yang Allah suruh untuk Israel lakukan. Allah berikan lengkap di gunung Horeb Sinai, maka Israel hendaknya berusaha ikut. Kalau Israel ikut, maka walaupun Israel itu bangsa yang kecil, tetapi Allah buat jadi besar melebihi bangsa-bangsa lain. Bahkan Allah membantu Israel untuk lakukan hukum-hukum itu baik-baik, supaya bangsa-bangsa lain juga bergabung mengakui Yahweh Allah Israel. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan ditanggapi Mazmur. Waktu ibadat bersama, Israel membaca seluruh hukum Taurat itu dan saling mengajak supaya jangan buat susah sesama, karena Allah lebih dahulu larang dan larang lebih banyak. Lalu Allah menghargai orang takwa, yaitu orang yang berusaha berbuat baik dan biar buat salah, melakukan apa yang Allah larang, tetapi tetap berusaha untuk selalu melakukan yang baik seperti yang Allah suruh lakukan. Yang hendaknya dilakukan adalah keadilan dalam berkata-kata, dalam berbuat baik, memberi pinjaman, dan tidak makan bunga uang pinjaman. Itu hanya beberapa contoh yang terjadi dalam hidup setiap hari. Dengan sebut beberapa contoh itu, Israel ingat dan buat semuanya. Dengan demikian, orang yang ikut semua Taurat, pengajaran Allah itu, tidak akan goyah. Artinya karena dia tidak buat susah orang lain, maka dia sendiri juga tidak dapat susah dalam hidupnya. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Dari begitu banyak hukum dan ketetapan, Yesus mengajarkan bahwa yang diperhatikan hanyalah apa yang disebut tahir, yaitu bersih dengan mencuci tangan sebelum makan dan mencuci perlengkapan dapur misalnya. Yesus katakan bahwa semua itu hanya bagian luar, seperti Yesaya sudah sampaikan bahwa umat hanya mengabdi kepada Allah dengan bibir, mulut saja, tetapi hatinya jauh dari Allah. Artinya hanya perhatikan hal kecil dan yang berhubungan dengan badan, sedangkan hukum yang paling penting dan yang berhubungan dengan hati, jiwa tidak diperhatikan. Hendaknya ambil semua Taurat, artinya pengajaran Allah dalam melarang dan menyuruh, dan perhatikan hal yang buat susah sesama. Kalau ada pikiran jahat, pencurian, pembunuhan, iri hati, kesombongan, percabulan, dan yang disebut ada 13, tetapi yang dimaksudkan tentang semua hukum ketetapan Allah. Semua itu hendaknya masuk seperti makanan ke dalam diri manusia, supaya hal-hal yang jahat tidak ada lagi di dalam hati, sehingga seluruh hidup dipimpin oleh Tuhan menuju kebaikan, sesuai dengan yang Allah berikan kepada Israel dan Yesus penuhi, Yesus lengkapkan dalam Injil kabar gembira. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan
ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Yakobus dan umatnya. Allah memberikan firman kebenaran, seluruh hukum yang sudah Yesus sempurnakan itu untuk diberikan kepada manusia yang mengikuti Yesus sebagai anak sulung dan manusia yang adalah anak sulung di antara semua ciptaan, karena manusia yang memimpin semua yang lain untuk berpegang pada Allah dan mengikuti semua kebaikan yang Allah minta manusia lakukan. Firman yang adalah sabda Allah, semua yang Allah ajarkan, yang Allah larang dan Allah suruh lakukan, hendaknya menjadi ibadat manusia kepada Allah, sehingga manusia tidak dicemari oleh dunia untuk melakukan kejahatan, tetapi berbuat baik, mulai dari orang yang tidak bisa tolong diri sendiri, yaitu para janda dan yatim piatu, lalu semua orang. Umat Allah dalam Kristus. Allah memberikan kepada kita santapan sabda dari kitab Ulangan, Mazmur, Injil kabar gembira Markus dan Yakobus bersama umatnya. Pada hari Minggu Kitab Suci Nasional dan kita mulai bulan Kitab Suci Nasional, kita menerima secara berlimpah semua hukum, larangan dan suruhan Allah di dalam Taurat, yaitu pengajaran Allah kepada Israel dan dihidupi. Begitu juga dalam setiap perayaan Ekaristi, kita menerima santapan sabda. Yesus sempurnakan semua hukum dan pengajaran itu dalam Injil kabar gembira. Yesus yang mengikuti hukum Taurat, sebab Yesus mengatakan bahwa satu huruf yang paling kecil di dalam Taurat tidak boleh hilang, maka kita mengikuti Yesus melakukan semua itu. Kita melihat apakah kita lebih banyak berbuat baik atau berbuat jahat. Kita menerima sabda Allah masuk ke dalam diri kita. Kita simpan semua baik-baik, dan firman sabda itu yang memimpin kita, sehingga kita tidak melakukan yang jahat, tetapi tetap melakukan yang baik. Dengan demikian hidup kita merupakan ibadat kepada Allah, karena kita hanya melakukan kebaikan, dan kita bawa semua kebaikan itu untuk kita persembahkan kepada Allah. Tetapi karena kita belum mengikuti semua yang Allah minta dan yang Yesus ajarkan, maka kita tetap beribadat supaya Allah lengkapkan hidup kita. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan, Mazmur, Injil kabar gembira Markus, Yakobus bersama umatnya, dan Yesus memberikan kepada kita santapan tubuh darah Kristus. Allah memberikan hukum, ketetapan, Taurat, pengajaran Allah yang lengkap, dan kita terima apa yang Allah larang dan kita lakukan apa yang Allah minta. Kita berusaha berbuat adil dengan segenap hati. Yesus memberi diri untuk kita, membimbing kita untuk menjalankan semua Taurat yang sudah Yesus sempurnakan itu. Kita bawa masuk ke dalam hati kita yang adalah pusat diri kita, bersama dengan santapan diri Yesus, tubuh darah Yesus. Dengan badan dan jiwa kita berjuang untuk tidak melakukan kejahatan dan dosa, tetapi terus melakukan kebaikan, supaya Yesus mengantar kita hingga akhirnya kita sampai kepada Allah segala kebaikan, untuk menerima kehidupan dan keselamatan yang penuh dan sempurna. Demikian.